Cara pertama yaitu kita akan melubangi bagian bawah gelas kemasan. Kita akan membuat 5 buah lubang. Lakukan cara tersebut untuk gelas kemasan selanjutnya, dan inilah hasilnya. Kemudian yang kedua, masukkan potongan tisu yang telah diukur sesuai dengan ukuran dasar gelas kemasan tersebut. Tujuannya agar ketika kita memasukkan tanah tersebut tidak langsung jatuh ke bawah. Kemudian buat sampel A dan B untuk membedakan antara dua jenis tanah tersebut. Kemudian kita akan memasukkan sampel tanah kasar ke dalam gelas kemasan yang telah diberi label A. Kira-kira 1/4 dari ukuran gelas kemasan tersebut. Gelas kemasan yang telah diberi label B, kita akan memasukkan kira-kira 1/4 sampel tanah halus. Kita akan menundukkan 2 gelas kemasan yang telah diisi dengan tanah ke atas sebuah botol yang telah dibagi menjadi 2 bagian sebagai dudukan yang di atasnya telah diberi sebuah corong. Kemudian kita akan menuangkan air ke atas tanah sebanyak 220 ml secara berkala hingga waktu 1 jam. Lakukan hal yang sama untuk gelas kemasan yang berlabel B. Selanjutnya kita akan mengamati berapa banyak air tampungan untuk kedua jenis sampel tanah. Di sini kita dapat melihat bahwa sampel tanah yang berlabel A cenderung terlihat lebih lambat untuk meneteskan air ke wadah tampungan. Hal itu menunjukkan bahwa tanah dengan sampel A ini memiliki daya serap air yang sangat tinggi. Berbeda dibandingkan dengan tanah yang berlabel B. Dapat dilihat bahwa air tampungan tanah yang berlabel B itu cenderung lebih banyak dibandingkan sampel tanah yang berlabel A. Hal tersebut menandakan bahwa tanah dengan label B memiliki daya serap rendah. Jika diamati, kita akan melihat ada air yang tersimpan dalam rongga-rongga tanah yang tidak jatuh ke dalam wadah tampungan. Setelah 1 jam, inilah hasil tampungan dari kedua jenis sampel tanah tersebut.
Untuk sampel tanah kasar yang diberi label A, yang telah dituangkan air sebanyak 820 ml selama waktu 1 jam. Untuk sampel tanah halus yang diberi label B, yang sebelumnya dituangkan sebanyak 1285 ml air ke dalam tanah. Kita dapat melihat bahwa jenis sampel tanah kasar yang diberi label A cenderung menghasilkan air tampungan yang lebih sedikit dibandingkan sampel tanah halus yang diberi label B. Untuk jenis tanah yang diberi label A, yang sebelumnya dimasukkan sebanyak 820 ml air, maka akan menghasilkan sebanyak 530 ml air saja. Dibanding dengan sampel tanah yang berlabel B yang sebelumnya dimasukkan sebanyak 1285 ml air, maka akan menghasilkan 870 ml air. Dari percobaan yang saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tanah dengan label A ini memiliki daya serap yang sangat tinggi dibandingkan dengan tanah yang berlabel B. Thanks for watching. See you. Bye-bye.